Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani dzil karamah Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa kana al-Hasan al-Bisri rahimahullahu ta'ala yaqul laula al-abdan la khasafatil abdu wa biman fiha wa laula as-sadiquna la fasadatil ardu wa laula al-ulama'u lakana an-nasu kal bahaimi wa laula sultanu li la ahlakan nasu ba'duhum ba'dan walau lal humqa la kharabatid dunya walau lar rihu la antana ma bainas samai wal ard wa kana al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu yaqul ma min nabiyyin illa walahu nazirun min ummatihi intaha walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih meneruskan tentang muwafaqatul faqih li ahlil ahwal, kesesuaian antara fuqaha dengan para mutasawwifin ya. Wa kana al-Hasanul Basri rahimahullah yaqul, adalah Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata. Hasan al-Basri ini min kibarit tabi'in, termasuk ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Laulal abdanu la khasafatil ardu biman fiha. Seandainya tidak ada wali-wali abdal, pastilah gelap bumi ini biman fiha, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau gelap itu maknanya tersesat ya. Jadi kalau tidak ada wali-wali abdal, maka tersesatlah ya orang-orang yang ada di muka bumi. Di kalangan mutasawwifin itu Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Qushairi memberikan definisi tentang abdal ya. Jadi abdal itu satu level di mana orang yang sesuai dari kata badal itu menggantikan orang yang bisa hadir ya di lebih dari satu tempat. Orang yang sama
bisa sukmanya berpisah dari jasadnya dan dia bisa didapati di tempat yang lain. Nah itu ulama abdal, ya, ulama yang sudah derajat. Jadi kalau tidak ada abdal, ya, orang-orang yang semacam itu, dunia ini akan menjadi gelap, ya. Nah itu kalau dalam, saya pernah nyatat, abdal ada duhum sab'atun, ya, mereka jumlahnya cuma 7 orang abdal itu. Ya, muhimmaduhum hifzul aqadim, dan kepentingan mereka itu adalah menjaga wilayah aqalim, ya. Jadi setiap satu daerah, satu iklim, dari timur, barat, utara, selatan, itu ada 7 arah, ya, bumi itu, maka itu yang disebut dengan iklim, namanya aqalim. Dan 7 itu ada wali abdalnya pada tiap-tiap, ya, 7 penjuru itu tadi, ya. Dan mereka itu annalahum qudratun tabdilu nafsihim bisyabihin bima yanqal, ya, yang taqiluna fi amakinil ukhra al asbah. Mereka itu mampu merubah dirinya mereka dengan menyerupai, ya, dirinya itu tadi, ya, di tempat-tempat yang lain, kal asbah, jadi seperti hantu mereka. Al asbah, seperti, ya, jadi bukannya sama gitu. Ini sulit, ya, itu teorinya cuma menjelaskan batasannya semacam itu. Tetapi apakah mereka itu, bagaimana sistem pergantian, karena kan setiap wali itu ada umurnya gitu. Nah itu beda pendapat antara ulama satu dengan yang lainnya, tetapi orang yang menjaga iklim ini, ya, dialah yang memberikan sebuah, ya, tugas menerangi, ya, bumi itu tadi dengan ilmunya, ya. Walau lasadiquna lafasadatil ardu. Kalau tidak ada orang-orang yang sadiqin, ya, orang yang, ya, benar, orang-orang yang jujur, lafasadatil ardu, pastilah rusak bumi ini. Jadi seandainya tidak ada orang-orang sadik, hancur. Coba lihat, ya, di browsing itu, dilihat di Google, mudah kalau bagaimana Freeport menggali, mencari emas, tambang emas. Dan bukan cuma Freeport doang, tambang-tambang boksit, tambang-tambang batu bara. Ngeri kita melihatnya, saking dalamnya perut bumi itu digali. Bayangkan itu yang legal, ya, yang legal seperti itu. Ada kontraknya, dan kontraknya itu paling sedikit 25 tahun, 75 tahun, ya. Kemarin berapa tuh diperbaharui itu, ya. Hancur orang kalau seandainya tidak ada sadiq. Karena memang begitu, selama dia masih ada dikeruk terus, digali terus, padahal ke depan itu akan jadi jurang kematian. Orang jatuh nggak mungkin terselamatkan lagi, ya. Walau lal ulama lakana nasu kal bahaimi. Seandainya bukan karena ulama, pastilah manusia itu seperti binatang. Nah, jadi ada tugas, ya, dari Allah memilah-milah fungsi tugas dari orang yang ahli beragama itu semacam itu.
Walau la sultanu la ahlakan nasu ba'duhum ba'dan. Kalau tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan, la ahlakan nasu ba'duhum ba'dan, pastilah akan membinasakan manusia sebagian terhadap sebagian yang lain. Nah, sehingga Imam Al-Mawardi, ya, Imam Al-Mawardi dalam Adabus Sultaniyah, beliau mengatakan pemerintah yang zalim itu jauh lebih bagus daripada negara yang tidak ada pemimpinnya. Jadi kalau terjadi chaos gitu, tidak ada pemimpin, dengan ada pemimpin tapi curang gitu, pemimpin yang naik tahtanya itu bukan berdasarkan demokrasi, bukan berdasarkan kebenaran, masih bagus ya dalam pandangan Imam Al-Mawardi, salah seorang tokoh tata negara, orang dari kalangan umat Islam ya. Imam Al-Mawardi mengatakan masih bagus. Artinya masih ada yang memimpin itu jauh lebih bagus ketimbang chaos. Sehingga fuqaha mengatakan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Ya, memilih pemimpin hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada pemimpin, dia jauh lebih rusak dari kerusakan cara dia mencari, ya, menduduki jabatan. Artinya dia salah nih. Dia curang untuk menyampaikan ya kedudukannya itu dengan kerusakan caranya. Itu masih lebih bagus ketimbang tidak ada ya pemimpin dalam sebuah negara. Walau lal humqa la kharabatid dunya. Seandainya tidak ada orang-orang yang bodoh, tumbang, pastilah tumbang dunia ini. Jadi pintar semua itu bukan malah bagus. Ya. Justru ada orang yang tidak berpendidikan. Mereka rela tuh dengan tenaganya bangun ini, bangun itu. Ya, jualan ini, jualan itu, sehingga siklus kehidupan itu, rotasi perputaran ekonomi itu berhenti. Jadi seandainya orang sudah pintar semua, justru akan mendatangkan kerusakan. Ya. Jadi walau lal humqa la kharabatid dunya. Seandainya tidak ada orang-orang bodoh, tumbanglah dunia ini. Ya. Jadi jangan merasa hebat kalau kita pendidikan kita itu tinggi gitu. Sekarang apa? S3 yang dianggap tertinggi itu. Jangan dibilang hebat. Malah justru kalau semuanya S3 rusak alam semesta. Persaingannya itu lebih sadis lagi. Saya pernah buat ya perbandingan sederhana. Kalau ada maling ketangkap di kampung kita, maling ketangkap. Apa yang diambil? TV, ya, kulkas atau apa ya, HP. Percayalah pasti yang ngambil itu orang miskin dan pasti pendidikannya tidak tinggi. Itu udah dijamin. Maling ketangkap, pasti pendidikannya tidak tinggi dan dia pasti orang miskin. Orang kaya yang pendidikannya S2, S3 itu kalau nyuri miliaran. Triliunan ngambilnya. Jadi semakin tinggi pendidikan itu, kalau bahasa Inggrisnya geragas, ngaco gitu loh, ngambilnya nggak pakai hitungan. Masa negara sampai 11 triliun, bukan 11 miliar, ruginya triliun, ya ampun. Ya, jadi kalau dokter itu jangan jaminan kalau dia bukan penyelamat bumi. Profesor, dokter
itu sadis kalau melakukan kesalahan. Jadi dia nggak bisa mengobati, nggak bisa diobati penyakit dia itu dalam tempo 10 tahun itu nggak bisa. Kerusakan, kerugian dari 11 triliun itu susah. Walau larrehu la antanama bainas sama'i wal ardi. Kalau tidak ada angin, pastilah berbau busuk di antara langit dan bumi. Ya, jadi bukan cuma matinya binatang, tetapi maknanya itu pembunuhan. Ya, kalau sekarang kan ada orang bilang kok sekarang ini lebih banyak pembunuhan gitu. Sebenarnya yaitu tadi karena tingkat pendidikannya tinggi, tingkat keinginannya jadi bertambah tinggi gitu. Semakin tinggi maka persaingannya semakin ketat. Semakin tinggi tidak dibarengi dengan tingginya akhlak, akibatnya gitu. Dulu zaman tahun 60 kalau 60 70 orang dibunuh ya dibunuh, cuma ditusuk doang. Kalau sekarang mah dimutilasi gitu, masukin ditong, masukin plastik, masukin koper. Itu loh waktu motongnya itu nggak ada rasa takutnya. Yang dipotong tuh orang gitu. Ya, bahkan ada lagi perkosa dulu, ajak bareng-bareng, potong-potong, masukin plastik. Ya ampun, bertumpuk-tumpuk. Nah dulu, orang dulu yang tidak sepandai sekarang, nggak begitu kelakuannya. Ya. Itu yang dimaksud dengan kalau tidak ada angin, pastilah dunia ini pasti bau. Ya, utama dari ya wayasfikud bima, ya mereka akan menumpahkan darah. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu yaqul, adalah Fudail ibnu Iyad rahimahullah pernah berkata, sama ini Fudail ibnu Iyad ulama dari karangan tabi'in ya salafus saleh. Ma min nabiyyin illa walahu nazirun min ummati. Tidak ada seorang nabi pun, ya artinya ba'dahu gitu, illa walahu nazirun, kecuali nabi itu memiliki nazir. Jadi kalau nazir itu orang yang mewakafkan tanah, maka dia menjadi nazir yang mengurus wakaf, pemangku wakaf. Nanti kalau dia meninggal maka dia mengangkat nazir. Nabi yang mana saja kalau dia mau meninggal itu ada yang jadi nazirnya, ya, yang meneruskan dari agama ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya, kalau Nabi Muhammad mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Jadi benar apa yang dikatakan Fudail ibnu Iyad ini, ma min nabiyyin illa walahu nazirun min ummati. Ya. Jadi an-nazir bimaknanya al-masil. Jadi al-masilus sabih artinya orang yang semisal yang meneruskan tugas dari nabi. Ya, pada nabi-nabi terdahulu seperti itu. Jadi jangan heran kalau ketika Uzair itu adalah nabi di antara wafatnya Nabi Musa alaihissalam dengan nabi berikutnya. Itu ada nabi tapi bukan rasul, namanya Uzair. Jadi kalau nabi itu dia tidak membawa syariat sendiri, berbeda dengan Rasul. Dia melaksanakan ya syariat Nabi Musa yang ada di dalam Taurat, Uzair. Cuma kebangetan cerdas nazirnya Musa ini, cerdas sekali, sehingga mereka menjulukinya Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan, ya. Seperti Isa ibnullah, ya, Isa anak Tuhan, ya.
Intaha walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqihim, dan di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum kasratul riyadati nufusihim, banyaknya riyadah mereka, artinya latihan jiwa, mengekang jiwa, hatta yasira ahaduhum yanzurul ladzi alaihi bibadir ra'yi dunal ladzi lahu, sehingga jadilah salah seorang di antara mereka yanzurul ladzi alaihi, ia memandang apa yang ada pada sekelilingnya, pada dirinya, bibadir ra'yi, dengan ya mabadi itu pikiran-pikiran dasar ya, dunal ladzi lahu, bukan lagi kepada apa yang ada pada dirinya. Jadi apa yang ada di sekelilingnya itu lebih dominan ketimbang apa yang ada pada dirinya. Ya, riyadohnya seperti itu. Ini salah satu riyadoh umpamanya berpuasa. Berpuasa. Terus setelah itu dia naikkan riyadohnya itu, ya, di luar berpuasa itu tidak memakan walaupun halal umpamanya. Umpamanya makannya tadinya 1 piring jadi setengah piring, itu padahal kan makan nasi itu hukumnya halal. Nah, ketika dia riyadhah untuk dirinya, dia lebih berpikir untuk orang lain ketimbang untuk dirinya sendiri. Ya, dalam hal-hal tertentu lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Faiza sami'a nahwa qaulihi ta'ala, apabila dia mendengar firman Allah, ya, seumpama firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini Allah bertanya, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, apakah sama? Nah, ketika dia mendengar ayat ini, yara nafsahu jahilan, maka dia melihat dirinya itu bodoh. Wa yara jami'a akranihi ulama'a, ya, bibadir ra'yi, dan dia memandang jami'a akranihi, orang-orang yang satu kurun dengan dia. Kurun itu bahasa Arab, qarnun. Jadi orang-orang yang satu kurun dengan dia, satu masa dengan dia, ulama. Ya, jadi ketika ayat itu dia dengar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, maka dia sudah mengukur dirinya bukan orang pandai, tapi ulama-ulama lain yang dianggap orang yang pandai, orang yang berilmu. Ya, bibadir ra'yi, ya, dengan awal mula pemikirannya. Nah, itu kan beda benar ya riyadhahnya. Maksudnya gini, Bapak-bapak pernah nggak kalau malam itu bangun, ya, bangun, kemudian sholat, kemudian lagi bagus, ritmenya bagus nih, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu bagus. Itu kalau orang yang nggak ngaji itu jadi bahaya. Kenapa? Ada perasaan dalam dirinya itu bahwa dia udah jadi orang baik. Gitu. Ada rasa dalam dirinya, dia kalau mati pasti masuk surga. Nah, itu orang yang punya pendapat semacam itu, orang yang tidak melakukan riyadhah. Gitu. Tapi orang yang melakukan riyadhah, semakin bagus dia beribadah, maka dia selalu menganggap dirinya belum seberapa, dirinya belum bagus. Yang udah bagus siapa? Orang lain. Gitu. Itu maksudnya.
Ini kan berat kan? Kita pendidikan kita tinggi aja kita menganggap oh, kita sudah punya kelas, kita sudah punya martabat sendiri. Apalagi itu tadi ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu yang menyebab perasaan kita, wah kita mah kalau mati ini langsung masuk surga. Kenapa? Ngaji nggak ditinggal, sholat nggak ditinggal, berbuat baik nggak ditinggal, surga baik. Nah itu enggak riyadhah. Kalau dia riyadhah, maka dia akan menganggap dirinya belum bagus, ibadahnya belum sempurna. Yang bagus siapa? Orang lain. Ya. Wa annahu la yastawi ma'a wahidin minhum, dan sesungguhnya ia tidak sama dengan seorang pun di antara mereka ulama. Jadi dia semakin mengecilkan dirinya. Itu cirinya, semakin tinggi seseorang dalam pandangan orang lain, tapi dia sendiri semakin menganggap dirinya kecil. Itu udah rumus nih Pak. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling tinggi di hadapan Allah? Maka orang yang paling rendah di masyarakat. Nanti kita akan ketemu ya sebuah pembahasan yang luar biasa. Ketika seseorang itu sudah ditulis namanya sebagai orang gila, maka dialah ya orang yang punya kedudukan yang tinggi. Jadi kalau belum disebut orang gila, belum bagus kedudukannya dia di hadapan Tuhan. Nah ini kan repot. Enggak ada yang lebih rendah dari orang gila. Ya. Jadi pangkat itu ya dia seperti balon. Kalau balon yang kanan dipencet, maka yang kiri yang melembung. Kalau yang kiri dipencet, maka yang kanan yang melembung. Kalau dua-duanya dipencet, pecah. Gak bisa. Dia satu-satu. Semakin kecil seseorang dalam pandangan manusia, semakin besar di hadapan Allah. Semakin besar seseorang dalam pandangan manusia, kecil pandangannya menurut Allah. Ya. Wala yuqaribuhu fi maqamin, dan dia tidak ya dekat dalam satu maqam. Ya, menganggap dirinya la yuqaribuhu fi maqamin, tidak dekat ya dengan mereka itu dalam maqam. Maqam itu level dalam strata kewalian ya disebut dengan waqam. Walahala aksun ma yatabadaru ila dhihni la siyama zihnu man la yujahid nafsahu. Tidak ada satu kondisi lawanan ma yatabadaru ila dhihni yang mengarahkan kepada pemikiran. La siyama zihnu man lam yujahid nafsahu. Terlebih lagi pemikiran orang yang tidak mujahadah, yang tidak mengekang nafsunya. Apalagi ya. Fa'lam dzalik, ketahuilah yang demikian itu, wa'mal alaihi, dan amalkan ya alaihi ay alama yaqul, itu apa yang diucapkan oleh ulama itu. Tajid fihi rohatan azimatan, kau akan mendapati rohatan azimatan ya, kesenangan yang besar, kebahagiaan yang besar. Ya, subhanallah. Ya. Ini apa ya? Yang kita pelajari ini dunia yang dunia wacana gitu, yang kalau kita tidak belajar maka kita menganggap diri kita itu sudah hebat. Kita menganggap diri kita itu sudah bermanfaat. Kita menganggap orang yang sudah bermartabat. Padahal ketika kita mengukur ya pakaian kita dengan pakaian mereka itu rasanya jauh sekali.
Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu amalihim ala riqqatil hijabi hatta yarau kulla syai'in fil wujudi hayyan. Di antara akhlak-akhlak mereka itu kasratu amalihim, banyaknya amalan-amalan yang mereka lakukan ala riqqatil hijab, dari lantaran tipisnya hijab. Tipisnya hijab maknanya transparan, dia melihat yang kita itu tidak melihat. Bapak melihat saya melihat Bapak, apanya yang dilihat? Fisiknya. Di luar fisiknya itu kita ada hijab yang menutupinya dengan alam-alam lain ya di sekeliling kita. Nah, mereka itu banyaknya amal mereka itu tadi ala riqqatil hijab, atas dasar ya tipisnya hijab, jadi transparan gitu. Hatta yara kulla syai'in fil wujudi hayyan, sehingga mereka melihat segala sesuatu yang ada itu hidup ya, semua alam hidup dalam pandangannya. Dari lantaran hijab itu sudah terlihat tergambar dan dia ngerti kenapa tidak ya seperti itu dalam pandangan mereka. Wa yu'amilunahu mu'amalatal ahya'i, dan mereka melakukan muamalah ya. Muamalah itu hubungan seseorang dengan yang lain. Muamalatal ahya, sebagai muamalah kehidupan, padahal dia dengan gunung umpamanya, dengan laut, dengan alam semesta yang menurut kita itu tidak hidup. Hidup tidak seperti kita, tetapi Allah bukakan pada mereka bahwa semua di alam itu hidup. Maka mereka itu bermuamalahnya dengan muamalatul ahya. Ya, melakukan transaksi kehidupan. Falidzalika kanu la yajidu li'adihim khalwatan ya'sillaha fiha abadan. Atas dasar yang demikian itu, maka mereka tidak mendapati li'ahadihim, pada seorang pun di antara mereka khalwatan, dalam keadaan tertutup, dalam keadaan sunyi, ya'sillaha fiha, dia melakukan kedurhakaan pada khalwatnya itu tadi abadan, selamanya. Kita nih dulu saya waktu masih jadi mahasiswa di Yogyakarta itu saya ikut aliran-aliran yang berkembang ya, karena masih muda dalam dunia hikmah itu. Saya pelajari itu sampai dipendem segala macam. Namanya juga anak Jakarta ya, merantau, persaingan ini dan itu, ilmu kedikjayan ya, kekuatan itu dipelajarin gitu. Maksud saya bahwa Bapak pernah nggak merasakan puasa gitu? Puasa beberapa hari, tapi bisa puasanya itu disambung gitu. Jadi sahur hari ini, besok itu tidak berbuka, tidak sahur, nyambung di hari kedua, langsung hari tiga, tapi kita di ruangan tertutup. Itu kalau kita tidak mengikuti thariqah yang benar, setannya itu banyak banget yang berbisik, yang membisikkan ini dan lain sebagainya, itu banyak. Itu setan, itu iblis yang mengganggu orang. Anggaplah yang mau melakukan tirakat, mengambil satu ilmu itu begitu. Kalau ini, mereka ini bukan itu. Jadi kalau dia di ruangan tertutup gitu, gelap,
Ya, umpamanya di khalwat, dia punya tempat khalwat menyendiri gitu. Dia sholat, dia dalam keadaan puasa, dia etikaf, dia sholat, dia tidak berani melakukan hal-hal yang durhaka walaupun hanya di dalam hati. Kenapa? Dia melihat tembok itu hidup, dia melihat lantai bumi itu hidup, semua itu akan bersaksi kalau dia melakukan kesalahan. Jadi dia bukan lagi setan yang mengganggu. Tapi kalau Bapak belajar ilmu kadik jayan, ilmu semacam itu pasti itu diganggu. Kalau ini bukan. Rasa takarub dia kepada Tuhan itu seakan tembok itu mendengar, atap itu mendengar, bumi itu mendengar, sehingga mereka tidak berani melakukan kesalahan. Itu namanya riqatul hijab. Saking transparannya, maka dia menganggap semuanya itu hidup. Maka dia bermuamalahnya dengan makhluk, dengan alam itu seperti dia bermuamalah dengan orang hidup. Ini seperti sekarang nih, kita namanya muamalatul ahya. Saya datang ke sini, Bapak datang sopan, pakai baju, ya, pakai peci, pakai parfum. Nah, itu namanya muamalatul ahya. Kenapa? Karena saya dipandang, Bapak juga merasa dipandang oleh yang lainnya, sehingga perlu melakukan hal yang baik. Nah, dia sendiri karena riqatul hijab begitu perasaan. Ini esensi banget nih. Kalau ditanya kenapa mereka tidak berani durhaka, walaupun dengan hatinya saja. Emang bisa durhaka dengan hati? Bisa, walaupun belum disebut dosa. Ya, kita nih, umpamanya lihat, kasih lewat ya, cantik, wanita cantik lewat sini. Pakaiannya seronok, suruh lihat bareng gitu. Maka setiap orang punya khatir, lintasan hati itu macam-macam. Nah, dosa enggak? Enggak. Kalau cuma di dalam hati, ukuran syariat enggak berdosa. Tapi menurut mereka, dia sudah melakukan kedurhakaan. Khawatirul ma'asi namanya, lintasan yang durhaka. Nah, jadi rahasianya dibongkar nih, maksudnya kita udah dikasih tahu. Kenapa mereka tidak berani melakukan kedurhakaan? Karena riqatul hijab. Jadi dia merasa semuanya itu sudah mengawasi. Sama aja Bapak ke mall. Mana pojok mall yang nggak ada CCTV-nya? Mukul, ngambil, lain sebagainya pasti kerekam ya oleh CCTV itu. Nah, CCTV itu ya adalah riqatul hijab. Perasaan di mana dia sudah merasa terawasi full. Ya. Jadi walidzalika kanu la yajidu li ahadihim khalwatan ya'sillaha fiha abadan. Ya, sehingga dengan sebab yang demikian itu mereka tidak mendapati seorang pun dalam khalwat itu durhaka kepada Allah abadan selamanya. Li'annahu yara kulla syai'in nadziran ilaih bi'ainaihi. Oleh karena dia menganggap yara kulla syai'in, dia melihat segala sesuatu itu, tembok, bumi, genteng, nadziran ilaihi, memandang dirinya bi'ainaihi, dengan kedua mata sesuatu itu, yastahyi minhu, yang menyebabkan dia malu. Dia malu, dia tidak berani melakukan. Coba Bapak lihat ya di televisi, ada orang pakai busana muslimah, ibu-ibu, padahal itu dia bikin rusak agama ya. Pakai gamis, pakai busana muslimah, kan
apa ini khimarnya, kerudungnya itu yang besar, yang panjang. Maka orang bilang yang khimar syar'i, kerudung syar'i itu yang dari atas terus tutup sampai pantat. Semakin panjang semakin bagus. Itu disebut syar'i. Tapi sama dia sengaja pakai itu karena muatannya besar. Jadi kalau ngambil hongguan 3 nggak kelihatan. Jadi dia sudah pakai seperti karet gitu, ambil baju, ambil pakaian yang bagus, 3 itu nggak kelihatan. Kenapa dia ngambil? Karena dia menganggap tidak ada yang melihat. Dia ketangkap itu karena ada CCTV. Waktu dia ngotot nggak bisa, dibukain CCTV-nya, nyerah dia. Ya kan banyak tuh kasus-kasus ya penjual narkoba yang barangnya nggak ada, ngotot itu wanita sejoli gitu. Tetapi ketika dibukakan videonya baru nyerah ya. Memang buktinya nggak ada, sudah dijual gitu. Nah itu dalam kajian kita itu orang kalau bisa menganggap di mana saja ada CCTV yang melihat dia pasti baik. Itu kalau menganggap dirinya diawasi oleh CCTV. Apalagi kalau CCTV-nya semacam ya yang mereka bentuk rikotul hijab ini. Ya, dia yang membentuk sendiri, dia yang merasakan itu. Nggak berani dia, nggak ada orang, nggak ada yang tahu, ruangannya kosong. Maka dia lihat semuanya melihat dia dan semuanya melihat dengan kedua matanya dan akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Nggak berani. Oh ini cuma ada anak bayi nggak ngerti ini, nggak ada. Ya, jadi ini bagus nih. Ya li'annahu yara kulla syai'in naziran ilaihi bi'ainaihi. Oleh karena dia menganggap melihat segala sesuatu itu memandang dirinya dengan kedua matanya. Sesuatu itu yastahyi minhu yang menyebabkan dia malu. Wa yasiru yu'tihi haqqahu minal adabi. Maka jadilah ia akan memberikan haknya itu ya minal adabi, dari dengan disertai dengan adab. Segala sesuatu itu yu'ti haqqahu bil adab. Kan kalau yu'ti haqqahu aja itu sebenarnya sudah syariati gitu. Tapi bil adab. Dengan perasaan. Kata orang nggak ada orang aja kok sebegitu. Enggak. Yu'ti haqqahu bil adab. Wadzalika li'anna kulla ahadin ya'lamu annal makana allazi asallaha ta'ala bihi labudda ayyashhada alaihi baina yadahillahi yaumal qiyamah. Ya Allah. Yang demikian itu karena setiap salah seorang di antara mereka itu ya'lamu mengetahui annal makana allazi asallaha ta'ala fihi, bahwa tempat di mana seseorang itu durhaka kepada Allah, labudda ayyashhada alaihi, tidak dapat tidak sesuatu itu, tempat itu menyaksikan baina yadaillahi yaumal qiyamah, di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ya. Kita enggak tuh rikotul hijabnya itu tidak seperti itu. Jadi rikotul hijab itu sensitivitas itu ya sama dengan CCTV. Ya, nggak berani dia. Menurut kita nggak ada orang, nggak ada yang lihat, nggak berani dia. Karena ini nanti tembok ini bersaksi, tanah ini bersaksi, ya semuanya akan bersaksi. Fa'idha asofi mahallin, apabila dia durhaka, apabila seseorang durhaka pada satu tempat, faqad arradahu liwujudi syahadati alaih, maka sungguh
ya arradahu, ya ditampilkannya itu liwujubi syahadati alaih, ya karena adanya wajibnya adanya saksi. Walau dzakara ahadahum kalaman qabihan, seandainya mereka menyebutkan ahaduhum salah seorang kalaman qabihan, perkataan yang jelek, yakadu ayyazuba min syiddatil haya'i, maka hampir saja ya yazuba itu ini lilin kalau dibakar maka dia menguai habis, itu zaba yazubu namanya. Apa ya jadinya? Jadi kalau dia mengatakan sesuatu ya perkataan yang jelek, hampir saja dirinya itu menjadi sirna, ya menguai, mencair min syiddatil haya'i, dari lantaran kuatnya rasa malunya. Ngomong yang jelek, melakukan yang jelek, ya hampir saja seperti lilin yang dibakar, sirna tubuhnya min syiddatil haya'i, dari lantaran kuatnya rasa malu, ya dengan perkataan yang jelek. Wa yawadda annal ardo ibtala'athu, ya dan dia menyenangi seandainya bumi menelan dirinya saja. Kalau dia tahu begitu, lebih baik disedot, ditelan oleh bumi itu. Wala yakadu yatalaffadzu dzalika, dan dia tidak cenderung untuk mengatakan yang demikian. Ya. Wa hadza khalqun gharibun. Wa hadza khuluqun gharibun. Inilah akhlak yang gharib. Ya, merasa dirinya itu ada rikatul hijab, semua sudah personifikasi hidup. Semua yang dia lihat, yang dengar, yang dia manfaatkan itu hidup. Semuanya bisa bersaksi, semuanya bisa menyatakan. Ini khuluqun gharibun, ya ini adalah akhlak yang gharib, yang tidak semua wali ya membahasnya. Jadi ini sangat penting sekali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini kalau ingin memperbaiki diri sering baca ini ya. Wa min akhlaqihim, pada bagian ini. Jadi satu paragraf nih, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratu amalihim ala riqqatil hijab hatta yarau kulla syai'in fil wujudi hayyan. Ini satu paragraf, ini nggak ada lagi satu paragraf. Inilah yang bisa membantu kita seandainya kita ingin lebih baik, lebih baik. Min ahlakihim radhiyallahu anhum annahum la yatlubuna minallahi ta'ala ijabata du'aihim wallahu a'lam.